Shut up and sit down. Panggilan umum ya, panggilan lewat koran. Karena di minggu kemarin kami diminta untuk membayar sekum atau panjer koran agar tergugat 1 dan tergugat 2 itu dipanggil melalui koran. Adalah teman-teman, jika misalkan pengadilan memberikan surat kepada Adiansyah di alamat nomor itu dan di RW 13 itu nggak ada di Jalan Dwi Kora, yang ada di Jalan Srautga yang tadi itu. Kalau misalkan surat itu disampaikan ke nomor itu, terus disampaikan oh ini namanya Adiansyah di nomor 13, ini pasti nggak akan ketemu karena RW-nya 13 bukan RW 12, sementara Jalan Dwi Kora itu cuma ada di RW 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Jadi teman-teman, ini investigasi yang sangat penting menurut saya karena investigasi ini berhubungan langsung dengan kasus batubara. Nah, selama ini kita kan pernah dengar nih, Adiansyah nggak ada nih kunci kasus ini. Jadi orang yang menjadi kunci dalam perkara kasus ini nggak ada, dicari-cari nggak ada. Saya ulangi lagi, tergugat satunya PT Adi Partner Perkasa. Tergugat 2 Adiansyah Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa. Tergugat 3 yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Tergugat 4 adalah BMT Darussalam Madani. Turut tergugat adalah Pondok Pesantren Dagu milik Ustadz Yusuf Mansur. Hari ini 4 tergugat tidak datang, turut tergugatnya juga tidak datang, hanya kami yang datang. Majelis Hakim tetap melanjutkan sidang hari ini, menentukan untuk panggilan sidang lewat koran. Akan dipanggil nanti sidang berikutnya tanggal 26 April 2022. Ya, itu. Oke, teman-teman, kan sudah beberapa waktu lalu itu sudah mulai masuk ke mungkin kayak pengadilan gitu, udah mediasi, Yusuf Mansur nggak datang, apalagi si Adiansyahnya Adiansyah tentu saja nggak datang. Oke, teman-teman, perlu saya kasih tahu bahwasanya investigasi ini mencari keberadaan Adiansyah, apakah memang seperti itu atau enggak. Oke, saya harus garis bawahi bahwasanya alamat yang saya telusuri ini saya tahu bahwasanya alamatnya ini memang tidak sesuai dengan yang saya punya gitu, yang data resmi yang saya punya. Karena itu untuk memastikan teman-teman bahwasanya kenapa Adiansyah itu nggak ada atau misalkan sulit dicari, karena ya berdasarkan investigasi yang saya punya, teman-teman ini nanti akan bisa menyimpulkan. Oke, kita langsung lihat dulu videonya teman-teman biar saya ngasih penjelasan sedikit ya di sini. Oke, yuk check it out. Oke, di sini ada rilis pengadilan sidang ya. Di sini disiarkan oleh koran, di mana diiklankan bahwasanya Adiansyah beralamat sesuai yang di koran itu. Nanti ada Jalan Dwi Kora Raya nomor 7 RT 008 RW 13. Oke, teman-teman, saya akan kasih tahu dan saya akan mapping di sini. Nah, sebelum saya mapping, saya menjelaskan di sini saya sudah investigasi. Di sini saya sudah mendekati Jalan masuk ke wilayah Dwi Kora ya. Nah, wilayah Dwi Kora ini sebenarnya itu dekat Halim, dan ini akan menjadi pertanyaan besar buat teman-teman ya. Karena kenapa kok bisa dekat Halim gitu? Ya emang sesuai dengan jalan yang kita cari di situ, di alamat yang katanya didaftarkan di pengadilan ya teman-teman. Kayak ini udah mulai masuk ke deket wilayah ke Halim. Nah, ini sudah mulai masuk. Nah, itu pintu masuk wilayah perumahan daripada Jalan Dwi Kora itu. Nah, saya perlu menegaskan teman-teman, sebelum menegaskan itu, teman-teman bisa dengarkan
lebih jelas tentang ketika saya masuk ini ya. Oke, di sini ini dibagi ya. Di sini, di sana ada penjaga, teman-teman. Yang jaga itu angkatan udara, dan tugas angkatan udara tugas teman-teman ini screening siapa yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk. Nah, karena saya izin, jadi saya diperbolehkan masuk. Oke, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya nggak semua orang sipil itu boleh masuk ke sana, karena di sana dijaga ketat, dan ini merupakan sistem keamanan ya. Karena itu saya nggak bisa lihat videonya semuanya. Saya batasi videonya itu hanya di wilayah-wilayah yang sudah publik. Misalkan di depan itu memang udah ada di map, udah terlihat. Dan wilayah-wilayah yang sudah masuk map itu nggak apa-apa sebenarnya, udah masuk publik karena udah ada muncul di map. Saya perlihatkan wilayahnya, wilayah yang sudah masuk map itu, misalkan seperti lapangan bola. Kayak kita mapping dulu ya teman-teman di sini, biar teman-teman tahu alamatnya. Nah, di sini teman-teman, jadi kalau berdasarkan yang tadi Jalan Dwi Kora itu nomor 7 RT 8 RW 12 RW 13 itu nggak ada di sini. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya yang ada nomor 7 ini, nomor 7 ya, RT 7 RW 12. Jadi kalau misalkan RW 13-nya itu nggak ada sama sekali di Jalan Dwi Kora, karena RW 13-nya itu di jalan yang lain. Oke, kita lihat ya, di jalan yang lain. Di sini ada ya, di sini ada RW 13 nih, Jalan Strautga. Nah, itu RW 13. Jadi kalau alamat yang disampaikan ke pengadilan itu RW 13, intinya itu nggak akan pernah nyampe surat ke Adiansa. Tapi nanti saya jelasin deh, biar lebih jelas bahwasanya nggak seperti itu juga sebenarnya. Kayak di sini ini yang umum ya, yang udah publish, karena ini di map, jadi udah bisa dimunculkan di sini, semua orang bisa lihat ini. Strautga nomor 7. Nah, di sini bukan Jalan Dwi Kora untuk RW 13. Catatannya, RW 13 itu nggak ada Jalan Dwi Kora. Jalan Dwi Kora itu RW 12. Nah, di situ karena stadion ini udah bisa publish, karena udah dipublish sama orang, itu boleh untuk dipublish. Karena itu nanti saya ketika publish itu ya cukup di lapangannya saja, walaupun saya tahu letak nomor itu dan letak nomor rumah itu, tapi karena ini ada sistem keamanan negara, jadi saya menghargai itu. Jadi yang akan saya perlihatkan cuma bahwasanya saya sudah masuk ke sana gitu. Bahwasanya kalau misalkan yang saya shooting itu cuma lapangan bolanya aja gitu. Nah, di situ lapangan bolanya. Jadi intinya kalau di Jalan Dwi Kora itu ya, di lapangan bola itu karena sifatnya udah umum, jadi ya nggak apa-apa saya publish. Karena udah banyak yang lihat ya, udah banyak yang upload juga di situ. Dan waktu saya balik, saya juga uploadnya itu yang di bolanya, di lapangan bola yang satu lagi di situ. Intinya teman-teman, karena ini sistemnya screeningnya ini kepentingan negara, jadi saya nggak bisa upload selain lapangan itu, karena lapangan itu udah emang diupload lebih dulu sama orang lain. Oke ya teman-teman, mohon dimaklumi kalau misalkan saya nggak bisa memperlihatkan video lebih jauh tentang alamat di mana atau bagaimana. Intinya adalah teman-teman, jika misalkan pengadilan memberikan surat kepada Adiansa di alamat nomor itu dan di RW 13 itu nggak ada di Jalan Dwi Kora. Yang ada di Jalan Strautga yang tadi itu. Kalau misalkan surat itu disampaikan ke nomor itu, terus disampaikan, oh ini namanya Adiansa di nomor 13, ini pasti nggak akan ketemu. Karena RW-nya 13, bukan RW 12. Sementara Jalan Dwi Kora itu cuma ada di RW 12. Paham ya teman-teman ya? Nah, yang perlu saya tegaskan di sini, bahwasanya yang tinggal di situ pun, itu adalah keluarga anggota TNI ya. Jadi kalau misalkan itu bukan keluarga anggota TNI, atau misalkan itu orang, apalagi itu katanya cuma ngontrak, itu saya rasa mustahil. Karena ya itu nggak bisa dikontrakan, karena itu hanya bisa ditinggali oleh anggota, karena itu perumahan anggota. Jadi mungkin nggak sih misalkan Adiansa pernah tinggal di situ? Saya rasa nggak mungkin. Yang jadi pertanyaan, siapa sih yang ngasih alamat itu kepada teman-teman yang ada di
yang mengajukan misalkan Pak Jenis itu saya nggak tahu ya. Intinya teman-teman, saya punya alamat aslinya dan itu memang asli dan saya tahu alamatnya di mana. Terlepas daripada itu, intinya buat teman-teman, jikalau misalkan si Adiansyah kemana sebenarnya gitu-gitu, sebenarnya untuk kepolisian, untuk kalau misalkan kita mau mempidanakan seseorang itu, menurut saya polisian itu sudah sangat profesional, sudah sangat canggih kalau misalkan hanya untuk mencari seseorang gitu ya. Saya rasa nggak sulit gitu, karena mereka punya rekam jejak tentang Adiansyah. Apalagi Adiansyah itu pernah masuk penjara. Seperti ya teman-teman, intinya dalam investigasi kali ini, saya itu nggak bisa memperlihatkan lebih jauh, karena yang saya perlihatkan itu yang cuma publikannya aja. Misalkan yang pintu gerbangnya, karena bisa dilihat dari map. Misalkan yang lapangnya aja, karena yang lapangnya aja udah banyak yang upload gitu, udah menjadi umum. Atau misalkan yang dari atasnya aja, dari satelitnya, karena emang sudah ada dari sananya. Untuk wilayah-wilayah yang lebih yang lain saya nggak bisa, dan saya nggak bisa menunjukkan nomor rumah, nomor 7-nya yang mana, nomor 8 yang mana, RT RW-nya 13 yang mana, nggak bisa. Mohon berharap dimaklum. Intinya teman-teman, bahwasanya menurut saya Adiansyah itu sengaja memberikan alamat palsu itu kepada teman-teman jamaah Darussalam. Kalau misalkan itu Pak Jaman mengetahui atau Pak Yusuf Mansur itu mengetahui, walau alam saya nggak tahu. Intinya seperti itu ya. Menurut saya memang dari awal itu emang udah niat nipu kalau kayak gini gitu ya. Ya benar juga sih kalau kata data bahwasanya si Adiansyah itu mafia. Oke, saya sependapat kalau kayak gitu. Kalau modelnya kayak gini. Karena apa? Mustahil seorang Adiansyah itu bisa tinggal di sini gitu. Kecuali dia memang ngasih alamat ini alamat palsu gitu. Oke, paham ya teman-teman? Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Manusia. Bye.